Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita bisa jumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Ya, Ibu Lili sangat senang loh melihat anak-anak dengan setia setiap pagi bersama-sama sebelum memulai kegiatan kalian merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai hari ini kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan sepanjang malam. Sehingga pagi ini kami mendapat bangun dengan tubuh kami yang sehat. Tuhan, saat ini kami siap untuk bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kalian sudah mempersiapkan Alkitabnya? Yuk kita buka sama-sama. Dari kitab Lukas 19 ayat yang ke-40. Lukas 19 ayat yang ke-40. Kita baca sama-sama yuk. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Sekali lagi ya. Lukas 19 ayat 40. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Wah, kok batu bisa berteriak ya? Nah, siapa di sini yang pernah lihat film ada seorang arkeolog yang mencari harta karun dan mereka menemukannya? Oh iya, arkeolog itu apa ya? Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu, mungkin juga belum ada yang tahu. Arkeolog itu adalah seseorang yang pekerjaannya mencari benda-benda yang sangat berharga, yang akan menceritakan tentang sejarah-sejarah yang telah lalu. Mungkin juga mereka menemukan harta karun yang mereka sedang cari. Nah, kalau kalian sedang menonton di film, biasanya arkeolog bagaimana? Keren banget. Mereka menggunakan topi, mereka menggunakan alat-alat untuk mencari benda-benda itu. Mereka menggunakan sapu-sapu untuk membersihkan debu-debu. Biasanya mereka menemukan di dalam tanah yang sudah tertimbun oleh bangunan-bangunan kuno, ataupun mereka menemukan di tempat-tempat yang tersembunyi. Biasanya sudah lama, sehingga mereka perlu membersihkan dengan sapu sampai bersih. Nah, ketika mereka menemukan benda itu, wah, mereka sangat senang sekali. Dan mereka harus membersihkan dengan sangat hati-hati, dengan sangat teliti. Karena benda itu sangat berharga dan dapat menceritakan tentang sejarah. Nah, ketika mereka mengerjakan itu, wah, mereka harus benar-benar mencari kebenarannya. Apakah benar sejarah yang sudah diceritakan itu benar terjadi? Nah, mereka harus mencarikan buktinya. Nah, buktinya biasanya mereka cari dalam sebuah harta karun yang mereka temukan itu. Nah, di dalam kitab Lukas 3 ayat 1, tadi kita membaca Lukas 19 ya. Lukas 3 ayat 1, nah disebutkan di situ. Ada seorang raja yang bernama Lisanias. Dia adalah seorang raja dari wilayah Abilene. Nah, dalam bertahun-tahun, para arkeolog ini, mereka mencari apakah benar ada seorang raja yang bernama Lisanias, tapi mereka tidak bisa menemukannya. Wah, para arkeolog ini mulai menuduh Lukas menceritakan hal-hal yang tidak benar. Wah, mereka tidak suka dengan cerita dalam Alkitab ini. Tetapi pada suatu hari ada seorang arkeolog yang dapat menemukan bahwa benar dalam kitab ini disebutkan Lisanias adalah seorang raja dari wilayah Abilene. Nah, sama dengan Tuhan Yesus. Banyak orang yang tidak percaya tentang Tuhan Yesus. Mereka mungkin banyak mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit, Tuhan Yesus bisa mengusir setan. Wah, mereka mulai tidak percaya. Dan bahkan mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi di dalam Alkitab diceritakan. Dan kita juga bisa bantu dengan bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita bersaksi, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membela kita. Ketika kita bersaksi, Tuhan akan menolong ketika membuka hati orang yang kita beri kesaksian itu. Sama seperti dalam kitab Lukas tadi, 19 ayat 40. Dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, jika mereka ini hanya diam saja,
maka batu-batu ini juga akan berteriak menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang benar. Nah, kita jangan lupa ya, kita harus terus bersaksi bahwa kita punya Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, yang selalu menolong kita, yang selalu menjagai kita. Ya, kita mau belajar bersama-sama ya, kita bersaksi. Yuk, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang kami dapat pelajari bersama-sama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menolong kami ketika kami belajar untuk bersaksi, menceritakan akan kasih Tuhan kepada teman-teman kami yang mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena kami punya Tuhan Yesus yang hidup, yang selalu menolong kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti Impact Kids hari ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.